Kisah ini bercerita tentang kehidupan seorang pemuda yang baru memulai hidupnya bersama dengan Tuhan. Berkomitmen untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, namun ia diperhadapkan dengan masalah yang membuat komitmennya harus hilang. Pemuda ini cukup aktif melayani dalam persekutuan pemuda di gerejanya, Julio namanya. Namun dari konflik dan keadaan yang terjadi, membuatnya merasa harus hidup dalam kesedihan, rasa kecewa. Julio tinggal dengan kedua orang tuanya yang sangat menyayangi dia. Keluarga Julio pun merupakan keluarga Kristen yang harmonis dan takut akan Tuhan. Suatu ketika, Julio diperhadapkan dengan sebuah masalah, yakni ia tidak lulus ujian sehingga membuat dia harus kecewa dan merasa malu. Dia pulang ke rumah dengan wajah yang begitu marah sampai ia harus menyalahkan Tuhan. Tuhan nih, salah apa nih? Tuhan itu jadi begini nih. Kita nih sudah rajin berdoa, rajin baca Alkitab, ke gereja. Tapi apa Tuhan yang berikan kepada beta? Bisa tahu leh, Tuhan ini mau apa? Semoga kedepannya bisa semakin bahagia dengan cara begini. Saat itu Julio berubah. Julio mulai memberontak dan mempersalahkan Tuhan. Ia tidak lagi bersaat teduh, ia tidak lagi ke gereja, bahkan ia tidak juga aktif lagi di persekutuan pemuda. Bahkan ia sering menghabiskan waktunya bersama teman-temannya, sibuk dengan handphonenya, bermain game, bahkan bergabung dengan anak-anak jalanan. Ia pun terlibat pergaulan bebas yang dapat merusak masa depannya. Waktu untuk berdoa diganti dengan telepon, game, bahkan waktu untuk membaca Alkitab diganti dengan bermedia sosial dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tidak pernah membenci Julio. Ia selalu bersama Julio. Ia tidak mau kehilangan Julio, anaknya. Ia mengirimkan orang-orang di sekitar Julio untuk mengajak kembali Julio menjadikan Tuhan Yesus sebagai dasar dalam kehidupan Julio. Julio, ini sebenarnya kenapa? Mama lihat lu akhir-akhir ini nih, lu soalnya pernah berdoa, soalnya pernah baca Alkitab, soalnya pernah belajar, lu soalnya pernah pergi ibadat pemuda juga. Lu tiap hari hanya bermain HP sah. Dulu dan lu kawan-kawan lu bermain HP. Kapan lu ada waktu untuk Tuhan? Percuma sama dia habiskan waktu untuk Tuhan. Dia minta apa Tuhan langsung kasih. Ma bilang apa? Hidup dengan Tuhan menyenangkan. Apa yang menyenangkan? Tuhan beta ujian sambil lulus. Itu karena Tuhan. Jadi kita benci Tuhan. Julio, lu semboleh omong begitu. Tuhan tuh maha adil. Dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 13a, di sini berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ketika lu dapat masalah begini nih, itu tuh merupakan proses dari Tuhan. Ya Bapak, tapi kita salah apa? Selama ini kita berdoa, rajin beribadah, rajin di gereja, baca firman Tuhan. Tapi apa yang Tuhan berikan kepada beta? Beta tahu apa yang Tuhan berikan beta. Emosi sentuh dengan Tuhan. Julio, ketika ketong sudah bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, tentu Tuhan akan berproses kepada ketong. Sama kita yang Bapak bilang, pencobaan-pencobaan yang ketong alami itu pencobaan biasa. Yang penting ketong tetap setia dengan Dia. Ketika ketong sudah memberikan ketong punya hidup kepada Tuhan, berarti ketong harus percayakan ketong punya hidup kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan sedang berproses, ketong juga harus terima. Ketong harus berpegang teguh dengan apa yang sudah Tuhan buat ketong. Begitu saya. Ya Ma, bisa ada. Dia minta maaf. Selama ini beta memang berdoa, membaca kitab, pergi ke gereja, tapi beta selalu melakukan apa yang berada di Tuhan. Karena itu beta minta maaf. Iya Julio, Tuhan mencintai lu. Tuhan
menunggu lu kembali di penjara. Tuhan sudah akan pernah kasih tinggal lu jalan sendiri. Ya Pak, kasih sekarang gue berjanji akan terus mengikuti jalan Tuhan, dan kalau jatuh gue akan terus berpegang kepada Tuhan. Yes. Malam. Halo. Mari Mas. Mohon maaf ganggu Om, Tante, Julio. Tong dari Persekutuan Pemuda mendatang berkunjung di Julio karena Julio susun aktif pemuda le, jadi ketong mau tahu apa yang terjadi di Julio serta ketong juga mau mendoakan Julio. Julio, lu kenapa sekarang sangat aktif le? Kayak ibadah pemuda justru ikut, kegiatan-kegiatan gereja justru ikut. Lu kenapa? Jadi begini kawan-kawan, kita nih selama ini sudah mengikuti yang Tuhan perintah, bisa berdoa, membaca kitab, ke gereja. Tapi apa? Kemarin kita ujian dia sampai berdoa, sampai terpilih. Itu kita rasa kecil dengan Tuhan. Kenapa apa Julio? Mungkin saat ini yang hidup lu jalani ini Tuhan sedang menguji lu iman. Tuhan sedang mencoba bahwa lu nih mudah bertahan atau mudah putus asa. Seperti dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11a, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat melayani pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Setelah bercakap-cakap dan mengetahui apa yang dialami oleh Julio, maka mereka saling berpegangan tangan dan mendoakan Julio agar ia mampu menerima kembali Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, serta menjadikan Tuhan sebagai dasar iman yang teguh dalam kehidupannya. Dengan demikian, kehidupan Julio kembali memuliakan Tuhan. Ia kembali melakukan aktivitas rohaninya, rajin beribadah, rajin ke gereja, dan menjadi motivator bagi keluarga dan sesamanya. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah